Salam saya dalam jamaah. Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan sejenak tentang meditasi. Ini salah satu topik yang dalam pandangan agama Buddha merupakan inti ajaran agama Buddha, tapi sering juga dilewatkan. Meditasi dalam bahasa Pali kalau kita ikuti itu dalam kerangka ajaran agama Buddha disebut sila, samadhi, dan panya. Nah, kata samadhi inilah yang dimaksudkan dengan meditasi. Kata samadhi sebenarnya artinya sederhana sekali. Kata samadhi itu asal katanya mirip dengan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta. Sanskerta dengan bahasa Pali itu sangat dekat. Jadi artinya sama. Itu sama atau tidak? Sama atau berbeda? Sama. Nah, sama ini maksudnya, arti sesungguhnya dalam kaitan ini adalah yang datar-datar atau rata. Itu saja itu arti sama, samadhi. Yang maksudnya kita berusaha membuat pikiran kita menjadi rata saja. Sederhana kan? Membuat pikiran kita itu mendatar begitu saja, tidak bergelombang. Tapi faktanya pikiran kita sekarang sulit untuk jadi rata, alias sulit membuat tenang. Pikiran kita terlalu bergelombang, terlalu pinter. Orang sudah jujur karena kondisi sekarang memang berantakan. Orang jujur dicurigai. Ada maunya nih, dia baik-baik sama saya, buntutnya nanti. Lah, sudah dicurigai. Kenapa? Karena orang yang berpikir itu memang pikirannya suka begitu. Sudah curiga sama orang lain, buntutnya. Tapi ada yang sengaja cari buntutnya karena itu menarik. Nah, jadi di dalam Buddha Dhamma kita diajar untuk membuat pikiran kita coba ditenangkan. Karena pikiran kita ini sudah terlalu kesana kemari, sulit dikendalikan. Akhirnya terlalu banyak hal di dunia ini yang bikin susah bukan orang lain, tapi diri kita sendiri yang muncul karena pikiran kita. Kepinteran. Pinternya menafsir banyak hal atau banyak kejadian. Dia pikirkan, dia tafsir panjang-panjang. Akhirnya nggak bisa tidur. Yang bikin susah siapa? Diri sendiri karena nggak bisa tidur. Sebenarnya ilmu yang dia harus pakai menangkis banyak hal yang aneh-aneh dan lucu-lucu di dunia ini sederhana. Pakai ilmu cuek. Cuekin aja. Tapi mana bisa, Pak? Nah, kalau sudah nggak bisa, ya udah rasain sendirilah. Yang menghadapi itu bukan orang lain, diri sendiri. Nah, itulah sebabnya dari awal, dari khutbah pertama di Sang Buddha, dalam khutbah yang disebut pemutaran roda Dhamma yang pertama, Dhammacakkappavattana Sutta, yang diberikan kepada 5 orang petapa. Sudah pertama kali itulah Sang Buddha bicara tentang meditasi, samadhi, yang ada di dalam jalan berunsur 8. Nah, 3 unsur itu tidak lain adalah usaha yang benar. Nah, memang usaha ini bikin pusing kepala. Perhatian benar dan meditasi itu sendiri. Usaha yang benar untuk bermeditasi berarti banyak pikiran yang bermunculan. Malah pada waktu memeditasi itu kita usahakan supaya pikiran kita tidak memikirkan hal itu. Karena meditasi ada 2 macam, yaitu meditasi ketenangan batin dan meditasi pandangan terang, kita terjemahkan itu. Kalau meditasi ketenangan batin membuat batin itu tenang, dan kalau memang berhasil juga memiliki satu atau beberapa kekuatan batin. Tapi dengan memiliki kekuatan batin tersebut, orang itu bisa disebut jadi sakti, tapi bukan berarti suci.
Maksudnya walaupun Anda terbang bisa membaca pikiran orang lain, tahu apa yang akan jadi nanti, menyembuhkan orang sakit, itu Anda cuma sakti. Tapi bukan Anda itu suci, karena kemampuan batin itu bisa lenyap kalau tidak dijaga terus menerus. Sedangkan meditasi kedua yang disebut vipassana itu bisa membuat orang jadi suci. Nah, kalau orang suci tidak mungkin turun lagi dari kesuciannya. Itu beda besar dari dua model meditasi. Dan di dalam praktek juga ada beda. Kalau meditasi ketenangan batin cuma memperhatikan objek terus menerus tanpa berkomentar dan mengendalikan pikiran supaya tidak kesana kemari. Sedangkan meditasi vipassana memperhatikan objek dan menganalisa objek itu. Kalau itu ada masalah malah dianalisis sampai mendapat jawaban. Kalau mampu. Jadi dua hal yang memang nampaknya kelihatan berbeda, tapi pada akhirnya itu nanti menyatu. Nah, yang saya akan bicarakan itu meditasi ketenangan batin dulu, karena untuk mengendalikan pikiran kita. Sebab kalau dengan pikiran kita terkendali, cepat sekali. Kita mau marah, kita cepat kendalikan. Kita berpikir cepat sehingga kemarahan yang bagi orang lain atau kita biasanya itu meledak. Pada waktu itu malah kalau kita sudah biasa mengendalikan diri, bukan marah yang keluar, tapi malah sikap tenang dan terbalik. Maksud saya terbalik itu, bagi orang lain marah, tapi kita tidak marah. Atau saya kasih contoh, ini dulu saya sudah katakan, tapi ini kan kira-kira sudah 10 tahun lalu. Di contoh saja, seorang suami atau istri marah pada anak. Pertanyaan saya, kalau marah itu bagus atau tidak? Jelek ya? Itu artinya bikin karma buruk. Tapi apakah kita sudah bisa mengendalikan pikiran supaya tidak marah? Susah kan? Sulit itu. Tapi kalau itu dilatih dengan bermeditasi, yang sebentar saya akan uraikan sedikit itu tentang meditasi. Ada saat memang di puncak marah, kita robah itu tidak jadi marah. Jadi kalau lidah itu diapain lidah itu? Ya diputer ya. Bahasa Jawanya itu apa? Twitch the tongue. Lidah itu diputar. Itu bahasa Inggris bukan bahasa Jawa sih. Twitch the tongue. Yang tadinya marah tapi dilipat itu bukan marah. Malah yang luar satu tindakan yang positif. Jadi anak mau dimarah, saking marahnya kepada anak, yang keluar adalah tangan bergerak dengan cepat. Bukan membelai pipinya sampai berbunyi, bukan. Tapi tangan langsung ke kantong, cabut uang dan kasih ke dia. Nih untuk kamu. Anak tuh kaget tuh. Dia sudah tahu mamanya atau papanya itu, mulutnya itu luar biasa menyakitkan. Dan tangannya suka bergerak karena memang tingkat main silatnya sudah tinggi. Biasa kalau datang ke pipi sampai berbunyi. Ini malah yang keluar, ini gak tahu berapa yang di kantong asal ada. Kasih ke dia. Malah dia shock kaget. Sampai dia tanya, "Hey you, what's going on?" Karena ternyata yang merah-merah yang kasih, bukan yang 10.000 sih ya. Tanya tambah 1 nol lagi yang dikasih. Karena perhitungan si mama dan papa, daripada gua marahin kamu, lebih baik gua bikin kamu tersenyum. Jadi dengan tersenyum dia tanya, "Ma, serius nih? Kenapa mau ditambah lagi?" Wah, bisa nggak begitu? Kita rubah mulut kita yang bawel tiba-tiba berubah membuat orang lain tersenyum. Itulah yang saya suka bilang. Lakukanlah pada saat di puncak kemarahan kamu yang tertinggi. Buatlah lawan kamu itu tersenyum. Bisa? Harus bisa. Karena yang akan merubah Anda bukan orang lain, diri sendiri. Karena ingat aja, bikin marah itu bikin karma buruk baru. Sedangkan berbuat kebaikan bikin karma baik baru. Coba bayangkan orang mau shock kaget tahu-tahu dia tersenyum. Apa
betul-betul surprise itu. Paling-paling dia tinggal bilang apa? Lain kali lagi ya. Gitu. Kita lakukan. Dan itu bisa. Nah, tentu saja bagi orang lain dia bisa cepat. Nah, ini masih berhubungan dengan ceramah saya minggu lalu itu. Kalau orang itu, masih ingat yang saya uraikan minggu lalu? Atau sudah lupa? Kalau sudah lupa ya mungkin Anda itu yang dibilang ada parama kalau begitu. Masih ingat itu, saya ulangi sedikit. Yang pertama Ugati Tanyu. Orang jenius. Nggak diajar, dia jalan sendiri, ngerti. Yang kedua Vipati Tanyu. Orang yang mesti kasihin, mesti kasih sesuatu baru dia berpikir, tapi dia cepat. Yang ketiga Neya. Harus dilatih berulang-ulang kali baru dia maju. Yang keempat pada Parama. Orang yang dibilang hopeless. Tidak ada harapan. Udah berkali-kali diajar, tapi ditunggu aja terus-terusan. Nah, Anda ada di mana ini? Dari empat ini. Yang hopeless itu yang bisa dilatih, yang cuma diajar dikit maju, atau yang memang jenius itu. Nah, Anda yang mana? Ini berkaitan semua. Jadi di meditasi juga nanti begitu. Dengar sedikit, dia maju dan dia praktekkan. Atau langsung begitu cepat dia maju karena dia jenius. Nah, kalau dia jenius di meditasi, berarti seperti Pangeran Siddhartha aja. Enggak ada yang ajar, dia jalan sendiri. Nah, kalau kita begitu, berarti dulu kita itu sudah hebat pada kehidupan-kehidupan yang lampau. Tanpa diajar sudah jalan sendiri. Tapi orang lain masih mesti dikasihin. Dikasih apa ya, itu istilahnya kalau itu. Sesuatu sebagai acuan kecil. Oh ya, yang umum kita mesti dilatih berulang-ulang kali. Nah, itulah. Kalau kita sudah melatih diri, sudah bermeditasi. Sebab itu banyak orang agak kecewa bermeditasi sebab dia sudah meditasi berkali-kali. Kenapa nggak maju-maju? Meditasi bukan seperti orang bikin dinding rumah, taruh bata kelihatan naiknya. Bikin plester itu cepat kelihatan. Bukan begitu. Meditasi itu batin, tidak kelihatan. Orang itu sendiri yang akan rasakan. Dan dia tahu. Sebab yaitu tadi. Taruh kata dia duduk bermeditasi. Nah, bagi pemula paling bagus bermeditasi itu dengan banyak orang. Ada maksudnya kalau duduk meditasi banyak orang. Kalau kakinya sudah kram atau sudah bosan, dia mau berdiri cepat malu. Gengsi kan? Masa duduk baru 5 menit sudah mau berdiri? Karena banyak orang. Coba kau sendirian. Kau sendiri begitu capek langsung berdiri. Ngapain kau nyiksa diri? Tapi kalau dengan banyak orang, gengsi, malu. Nah, justru dia malu itu dia bertahan sudah sakit. Nah, itu artinya dia belajar sabar. Sabar dikit. Nah, ini penting. Kesabaran itu penting sekali. Kalau sabar nunggu orang apa boleh buat. Ini sabar meditasi nggak ada yang nyuruh kan, pribadi punya mau. Ini suruh bertahan. Kalau bobok sabar tambah 5 menit, itu malah tambah 1 jam kalau bobok. Sabarnya lain. Tapi kalau yang betul-betul meditasi itu begitu. Nah, itulah maksudnya. Dengan kita belajar sabar, lama-lama kita mengerti. Begini yang bilang sabar ya, dalam meditasi. Nah, di situ juga kita nanti banyak melihat hal-hal yang kita tadinya tidak mengerti, kita akan mengerti karena pelan-pelan juga batin kita tenang. Banyak hal yang tadinya kita tidak perhatikan, kita bisa melihat itu. Banyak itu. Cuma memang ada orang saya tahu meditasinya cukup tahan. Dia duduk bisa 1 jam. Dan menariknya dia bisa tahan lama lagi. Cuma waktu duduk sembari tersenyum. Jadi saya juga lihat hebat juga dia masih tersenyum terus. Setelah meditasi selesai ngomong-ngomong, tanya, kenapa tadi kamu tersenyum-senyum?
Habis ingat waktu saya ada di itu, berdua-dua di bawah pohon toge, asik sekali. Oh, jadi dia ngelamun toh tadi, dia bukan meditasi. Nah, banyak orang yang begitu. Dia bisa duduk lama, ya baguslah dia sudah sabar. Tetapi pikirannya ternyata melanglang buana. Lagi mengenang hal-hal yang menyenangkan. Itu kan yang tadi dibilang nostalgia. Ada orang lain begitu duduk, cematut, kesal terus kelihatannya. Dia ternyata sama ngelamun, tapi memikirkan hal-hal yang menakutkan, yang mengerikan, yang menjengkelkan. Nah, itulah yang dibilang trauma-trauma yang bermunculan. Nah, cuma dua itu yang bermain. Nah, padahal waktu meditasi disuruh jangan berpikir itu dua hal itu. Contoh yang kita lihat misalnya, ada orang kalau meditasi disuruh pakai objek apa ya? Karena di sini menarik juga ya. Warna-warna kemerah-merahan banyak. Nah, jadi ada orang senang warna merah. Oke. Warna merah kita jadikan objek meditasi. Bagaimana caranya? Sebenarnya itu cuma sederhana. Nah, sayang ini warna agak kecoklat-coklatan, tapi boleh juga. Nah, dinding itu yang lebih bagus ya, pink begitu. Tapi warna putih lebih bagus. Lalu warna merah itu kita taruh di dinding itu. Nah, begitu kita taruh, kita tempelkan di situ, entah itu sebesar piring atau cuma sebesar bola pingpong, taruh di dinding itu. Nah, apa yang dilakukan dengan meditasi warna itu? Warna yang bisa digunakan cuma merah, putih, biru, kuning. 4 warna itu yang jadikan warna dasar. Pilih salah satu yang Anda sukai. Nah, kalau Anda suka warna merah itu. Setelah itu ditambahkan, lalu Anda duduk rileks. Duduk di mana? Bukan meditasi itu harus selalu. Tidak. Yaitu duduk meditasi kaki dibikin begini. Enggak. Bagi orang tertentu yang sudah dewasa lalu mau coba duduk kaki dengan model lotus style begini istilahnya. Taruhan 5 menit dia kram. Kakinya kesakitan. Jadi meditasi itu tidak selalu harus duduk begini. Boleh juga begini atau duduk aja di kursi kalau mau. Asal tahan. Duduk di sofa juga boleh, asal jangan nyandar. Nah, duduk seperti bapak begitu, duduk aja gitu, lihat di depan. Kira-kira 1,5 meter atau 1 meteran begitu. Lihat warna merah itu, lalu mulai baca parita khusus. Yaitu merah. Itu yang disebutkan di batin. Merah, merah, merah. Ya sebenarnya boleh berbisik. Meditasi kan bukan selalu tutup mata. Buka mata lihat. Katakan merah, merah, merah. Tapi jangan kencang. Tahu-tahu si anjing kita namanya merah. Dia datang, kita duduk begitu, dia jilat-jilat. Ya bingunglah Anda. Nah, kita lihat ke dinding itu. Nah, begitu lihat terus, kita ucapkan saja kata merah di dalam batin. Sudah lama lihat, kira-kira 10 menit, 1/4 jam lihat. Ya tidak usah mata terpelotot begitu. Tenang aja, lihat biasa saja. Sudah itu coba tutup mata. Duduk kan santai, duduk di kursi boleh. Asal jangan nyandar. Sudah lihat merah-merah tersebut, tutup mata. Apakah warna merah itu masih terlihat dengan mata tertutup? Satu aneh kan ya? Tapi mata terbuka Anda lihat. Sekarang saya bilang tutup mata. Setelah 10 atau 1/4 jam. Begitu tutup mata, apakah bayangan warna merah itu ada lagi enggak? Dengan mata tertutup. Jadi modelnya seperti sekarang ini main curang. Tapi dalam meditasi tidak boleh begitu. Kalau Anda sekarang saya ajak coba lihat lampu di atas. Begitu lihat tutup mata. Nah ini curang ini. Warna lampu itu kan kelihatan di mata. Nah itu tidak boleh begitu. Karena melihat lampu yang di atas ini terlalu terang. Terlalu merangsang mata kita. Tapi kalau warna merah itu kan biasa saja. Nah kalau memang ada, kita bilang merah, merah, merah terus. Sampai akhirnya lama-lama kelihatan lagi warna merah itu dengan mata tertutup. Itu artinya warna merah itu kita lihat dengan mata batin. Ada istilah-istilah palinya itu. Itu yang dibilang ugahan nimita. Bayangan yang sudah terjadi. Nah, tetapi ada tetapi di situ. Bagi orang tertentu. Wah ini permainan spiritual ya. Karma juga menentukan Anda kalau bermeditasi. Bisa cepat membayangkan kembali warna merah.
Begitu warna merah itu terlihat dengan mata batin, karena bukan dengan mata biasa lagi, bagi orang tertentu yang memang karmanya jelek, warna merah yang dia lihat di mata batin itu bisa berubah pemandangan yang tidak menyedapkan mata, malah mengerikan. Kalau sampai itu muncul, berarti karma Anda itu jelek. Hati-hati. Itu artinya setiap saat ada karma buruk yang kuat akan menyambar Anda dan dapat mematikan Anda. Jadi logikanya kalau kita lihat dan kita pintar menganalisis, saya meditasi kok lihat pemandangan yang jelek. Dari objek merah misalnya berubah melihat pemandangan yang jelek. Itu kan karma buruk. Ya, dari sudut itu. Tapi kalau dari sisi yang lain, apa jawabannya? Justru karena Anda sudah lihat itu dan Anda yang cek sendiri, sekarang Anda tahu karma buruk Anda itu terlalu berat. Jadi dengan kata lain, berdasarkan kemampuan karma Anda dari sisi yang lain, Anda sudah tahu what will be. Apa yang akan jadi Anda sudah tahu. Berarti karma buruk Anda sudah tackle, sudah lihat. Jadi jalan keluar, Anda harus banyak berbuat baik sekarang, sebelum itu meledak. Nah, kalau dari kacamata itu berarti tadi memang karma buruk itu jelek kelihatan begitu, tapi dari sudut lain itu baik atau tidak? Jadi baik malah. Itulah gunanya meditasi. Kita sudah bisa mengecek langsung, ternyata saya punya karma buruk. Kalau begitu, saya harus banyak berbuat karma baik. Apa itu? Paling kurang mulai function. Karena kalau itu mati, Anda mulai tangkis. Dan itu karma Anda sendiri, karma baik Anda nanti. Selamatkan makhluk lain sebanyak mungkin, supaya kalau karma buruk menyambar, Anda tidak mati. Seperti dulu yang saya katakan. Yang seharusnya Anda mati, tapi karena Anda sudah function banyak, karma baik sudah jadi benteng, Anda tidak mati karena karma buruk baru. Tapi yang terjadi cuma cukup setengah mati. Ini kan nggak mati masih lumayan kan, setengah mati. Kasarnya orang setengah mati masih bisa kia-kia walaupun di kursi roda. Lama-lama juga sembuh. Nah itu. Tapi orang lain lagi pengalamannya. Begitu dia bermeditasi warna merah menyenangkan itu dia lihat-lihat, berubah menjadi pemandangan yang menyenangkan. Apa? Nah itu karma Anda yang atur. Terlalu menyenangkan. Ada kalanya kalau dia laki-laki dia lihat wanita idamannya dia. Padahal dia sudah punya pacar, punya istri. Tapi yang dia lihat di situ, waduh ini sebenarnya saya paling suka ya dia ini. Kapan itu muncul? Kalau dia konsentrasi aja dia bisa muncul. Di mana? Di tempat tidur, di samping ada istrinya. Begitu dia tutup mata, bayangan itu muncul. Sampai dia senyum-senyum. Istrinya tanya, kenapa kamu senyum-senyum? Baru sekarang saya lihat kamu senyum-senyum. Soalnya kan saya bobok dekat kamu. Padahal yang dia lihat lain. Ngebohong dia tuh. Tapi daripada perang ya lebih baik dia ngebohong kali ya. Pakai asas manfaat. Salah tapi bermanfaat. Begitu juga si wanita. Disenyum-senyum apa? Kenapa kamu senyum-senyum? Senang ada kamu di sini. Padahal dia lihat cowok ganteng idaman dia. Nah itu harus cepat disadari bahwa itu pengganggu. Itu karma baik tapi pengganggu. Tadi saya bilang melihat pemandangan yang mengerikan. Itu menakutkan. Tapi justru warning. Kasih tahu akan terjadi sesuatu. Nah ini memang karma baik yang muncul. Tapi kalau dibiarkan kacau balau. Dia nak meditasi terus berhenti di situ karena asik melulu. Nah itu pun harus stop, harus dikritik cepat karena ini berbahaya. Karena dia meditasi bukan lihat pemandangan yang menyenangkan itu, bukan itu. Harus dia ketahui bahwa itu anicca, tidak benar, dan itu bukan maksud saya. Harus kembali merah. Nah cuma itulah. Kalau meditasi pakai warna merah, lama-lama memang akhirnya kembali ke merah. Segala sesuatu pelan-pelan menjadi merah semua. Dan akhirnya warna merah itu ada kalanya mulai bermain
membesar, mengecil. Akhirnya lama-lama dia jadi kecil. Sulit dilihat dengan mata biasa, tapi kita tetap tahu warna merah itu ada, walaupun besarnya cuma seujung jarum saja. Tapi tetap ada warna merah itu. Lalu nanti dia membesar sampai segala-gala merah semua. Lalu musuh meditasi kedua, tadi yang lihat yang bagus atau yang buruk itu musuh meditasi pertama. Musuh meditasi kedua akan muncul, yaitu kita takut kehilangan identitas. Nah, ini banyak orang bingung, identitas apa? Keakuan, kepribadian kita takut hilang. Karena apa? Kita takut mati. Sebab begitu warna merah segala-gala yang kita lihat sudah merah, seperti alam semesta ini sudah merah semua, kita hilang identitas. Kita akan tanya, gua ada di mana? Seolah nggak ada lagi dia takut. Karena sebenarnya dirinya menyatu dengan objek, tapi karena menyatu begitu dia kaget, dia tanya, gua ada di mana? Kalau dia meditasi jadi menyatu itu istilahnya sudah sampai setinggi ini. Begitu dia tanya, saya ada di mana? Cepat dia buka mata, atau cepat dia sadar, gua lagi meditasi. Begitu jawaban itu muncul, gua lagi meditasi, gedebuk dia jatuh. Karena dia sudah sadar seperti biasa. Itu yang terjadi di banyak orang meditasi. Tapi yang belum pernah meditasi, ini apa yang Pak Bawor cerita, nggak ngerti. Yang ngapa? Karena itu bocah kan. Itulah karena nggak ngerti ini. Kalau dia sudah pernah begitu, ini akan terjadi dan sering terjadi. Dan berapa lama itu terjadi, saya tidak tahu berapa lama itu akan bertahan begitu terus. Karena itu kembali kepada kemantapan batin orang tersebut. Berapa lama dia akan sampai di sini nggak tembus-tembus? Karena takut. Nah, dia berkelahi dengan siapa? Ya dengan dirinya. Takut hilang identitas. Itu yang di dalam keterangan tentang meditasi disebutkan. Ada yang akan melewati itu di dalam beberapa detik. Paling lama 7 detik dia tembus. Nah, berarti di kerjaan tembus itu dia mencapai jana pertama. Tapi ada orang lain, berapa lama dia baru bisa tembus? 7 menit. Ada yang nanti 7 jam. Ada yang 7 hari, 7 minggu, 7 bulan, 7 tahun, sampai 70 tahun. Berarti mati lagi, lahir lagi. Gak bisa tembus-tembus, kenapa? Terlalu kuat dengan pandangan kelirunya tentang adanya aku. Itulah sebabnya Sang Buddha mengatakan atau ajaran tentang anatta, ketampaakuan. Sebab gara-gara aku ego itu terlalu kuat kita berantakan. Di banyak hal. Sudah sampai bicara ego, marah, benci, bosan, jengkel ada di situ semua. Serakah ada di situ. Karena ego kita. Nah, itu yang harus dikikis. Sebab itu sikap kita, pola hidup kita dan macam-macam itu mulai bisa terkikis dan berkurang kalau Anda mau bermeditasi. Kenapa memang meditasi itu penting? Sebab ajaran mendasar di Buddhis yang umum itu cuma melaksanakan sila dulu. Sila yang dilaksanakan Pancasila Buddhis, ini sila yang negatif. Kenapa sila itu perlu dilakukan? 5 sila yang negatif, maksudnya negatif yaitu tidak melakukan itu dibilang negatif. Tidak membunuh, mencuri, berzina dan seterusnya, itu ada 5. Karena dengan Pancasila Buddhis ini mempertahankan dasar kemanusiaan kita. Jadi kalau dengan Pancasila Buddhis kita baik, kalau kita mati, kita tidak lahir di alam-alam yang lebih jelek. Tidak lahir di neraka, jadi binatang, jadi setan, jadi asura. Atau tidak lahir lebih jelek dari keadaan ini, malah akan lebih lahir lebih baik kalau Pancasila kita bagus. Tapi kalau orang itu cuma melaksanakan Pancasila dengan baik, itu termasuk juga berdana. Nah, ini sila positif itu, menolong orang. Ya, kita cuma hidup mutar-mutar di situ, paling-paling tinggi naik air di alam surga. Tapi muter-muternya cuma di situ terus-terusan. Itulah yang Sang Buddha katakan, oh para biku, banyak orang akan berputar-putar di seberang sini, tapi sedikit sekali yang menyeberang ke sana. Karena kalau cuma dengan sila, banyak berdana, banyak sembahyang,
Itu namanya cuma melaksanakan sila. Nah itu, lahir di dalam surga, jadi kaya, jadi apa. Ya gitu-gitu dalam kehidupan akan datang begitu-begitu aja terus. Tapi kalau dengan meditasi, nah dia naik, merubah kondisi. Tapi ini pun walaupun belum sampai suci karena bukan vipassana, tapi sudah berubah. Karena nanti pandangannya lebih jauh, lebih bagus lagi, dia akan lebih maju. Nah sebab itulah meditasi itu berguna untuk naik, apalagi kita switch dengan meditasi vipassana supaya melenyapkan semua kekotoran batin. Dan umumnya banyak ajaran yang ada di dunia ini cuma berkaitan dengan sila saja, bukan dengan membersihkan batin. Ya datang kebaktian, baca parita, itu sila itu namanya. Berdana, tolong orang dan macam-macam. Cuma melaksanakan sila. Jadi datarannya cuma dataran itu tok. Nah kalau mau maju dengan meditasi. Nah, meditasi yang lebih canggih kalau dengan vipassana, yaitu saya belum uraikan. Nah, nanti orang ini lebih hebat karena kalau dia meditasi kan tadi saya katakan punya kemampuan batin. Dia bisa lacak apa yang akan jadi nanti. Kan itu namanya canggih. Saya bilang nanti punya kekuatan batin, tahu apa yang mau jadi, tidak perlu setahun 2 tahun akan datang, tidak perlu lagi mikir tsunami akan jadi, gempa bumi akan jadi. Tadi pagi ada gempa bumi loh, tapi nggak di sini, ada di daerah Garut. Cuma 4 skala Richter, jadi kecil. Nggak usah itu yang dipikirkan. Besok aja kita tahu dolar mau naik atau turun. Kaya kita sekarang. Iya kan? Karena sudah sekolah. Nah itu cuma tahu besok aja. Berubah banget. Tapi itu kan cuma dibilang kesaktian. Kalau sawala bawa malah bikin karma buruk banyak-banyak. Itulah. Jadi manfaat meditasi, sebab itu saya katakan apa sih gunanya meditasi? Sekurang-kurangnya kita bisa sabar, bisa tabah, bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain, dan sekarang kita mengerti apa baik dan jeleknya sesuatu itu. Dan apalagi kita bisa merubah sifat-sifat kita yang tadinya brengsek, karena kita sekarang ngerti itu apa, berubah jadi lebih baik. Dan kalau kita punya kemampuan batin yang lebih maju, why not? Kita bisa gunakan itu demi kemajuan kita yang lebih jauh. Sebab itu meditasi itu sangat penting. Nah, cuma di dalam agama Buddha, walaupun itu dikatakan inti ajaran agama Buddha, tapi tetap Sang Buddha tidak memaksakan umatnya harus melakukan itu. Tidak. Yang paling penting sila dulu. Kalau sila sudah dilakukan, nah kualitas dinaikkan dengan meditasi. Karena dengan meditasi yang lebih maju, kebijaksanaan kita lebih maju pula, maka kesucian batin kita mulai kita bina pelan-pelan demi kemajuan kita sendiri. Karena sekali lagi tidak ada orang lain yang bisa memajukan kita kalau sudah bicara spiritual ya, selain diri kita. Sebab itulah Sang Buddha katakan, ajiwa kica atapangko janya marnang suwe, yang artinya kerjakanlah pekerjaan itu sekarang, siapa tahu besok kita mati. Nah sebenarnya orang berpikir harus demikian, karena tunggu besok belum tentu kita akan lakukan. Karena siapa tahu besok kita udah mati. Daripada Anda mati bener-beneran, jadi saya ngomong sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang dimaksudkan tadi bisa dimengerti. Tapi bagi mereka yang kurang mengerti karena masih banyak hal yang harus diketahui, itu boleh bertanya. Cuma menyesal banyak pertanyaan yang sudah ada minggu lalu entah terumpat di mana. Jadi belum ditemukan. Tadi saya katakan mana pertanyaan-pertanyaan minggu lalu itu. Tapi ternyata simpennya ada di pojok mana. Jadi sudah itu terjadi. Kalau itu sudah terjadi ya sudah terjadilah. Daripada saya mau ngomel-ngomel nanti bikin karma buruk baru kan. Jadi saya terima itu apa adanya. Jadi baik siapa yang sudah siap-siap mau bertanya tulis saja atau siap bertanya langsung silakan. Dengan syarat tidak terikat dengan apa yang saya uraikan tadi. Mungkin punya ide lain, silakan saja. Oh, ternyata sudah ada, sudah siap, sudah ya berapa lembar ini saya lihat. Saya pernah mendengar kalau mau meditasi perlu penuntun. Kalau tidak,
apabila cakra sudah terbuka akan diganggu oleh makhluk halus. Memang meditasi itu perlu ada penuntun, ada guide, sebab meditasi itu diibaratkan orang masuk hutan yang terlalu gelap. Jadi kalau orang itu sendiri masuk hutan sih boleh-boleh saja, tapi kalau tidak ada guide, dia bisa jatuh ke jurang. Karena ada anak teman beberapa tahun yang lalu pergi ke gunung gede, masuk ke jurang. Begitu cicinya masuk ke jurang, adiknya juga ikut-ikutan masuk ke jurang. Karena di depan itu tidak kelihatan. Jadi bukan ikut-ikutan, dia mau bantu tapi dia sendiri masuk. Cicinya yang meninggal. Nah begitulah orang meditasi. Kalau tanpa penuntun, nggak ada guide, bisa masuk jurang. Syukur pas cuma masuk jurang, kalau dipatuk ular atau binatang buas yang lain dan seterusnya. Jadi penuntun perlu ada guide. Penuntun itu bisa saja manual, buku meditasi yang cukup rinci. Jadi sebelum meditasi kita baca buku itu dulu, sehingga waktu bermeditasi ada apa yang kita temukan dalam meditasi. Seperti yang saya katakan tadi, begitu melihat pemandangan yang tidak menyenangkan atau yang menyenangkan, buka mata aja supaya itu hilang. Tapi kalau orang tidak mengerti, dia malah ikuti terus. Sudah ketakutan masih lihat terus, ya bodoh banget. Jadi ada penuntun, tinggal ikut ngekor aja kepada si guide tersebut. Kalau tidak, apabila cakra sudah terbuka akan diganggu oleh makhluk lain, makhluk halus. Nah, di agama Buddha tidak berbicara cakra. Cakra itu ada di Hindu. Nah, konyolnya umat Buddha ini adalah kalau belajar spiritual campur aduk. Itu yang repot. Jadi cerita cakra bukan Buddhistik. Nggak ada. Sang Buddha tidak pernah bercerita cakra-cakra. Walaupun tadinya juga dia belajar Brahmanisme, tapi dia tidak bicara tentang cakra. Nah itu bab itu pertanyaan kedua langsung terjawab. Ini ada pertanyaan tentang arita tertentu. Saya pernah mendengar dari Pak Wowor mengenai kata sabesatu winasantu. Nah saya ingat ini kata disebut, ya saya merinding sendiri. Mohon jelaskan lebih dalam lagi apa arti kata-kata dan digunakan untuk apa. Sebenarnya artinya nggak usah diketahui, walaupun itu saya bisa terangkan. Sabesatu itu sebenarnya satu di situ, double T memang betul tulisannya. Satu di situ artinya seteru, musuh. Winasantu, kalau wina V kita ganti B, jadi lain artinya kan. Winasantu kalau W-nya diganti V diganti B jadi apa? Binasa kan? Jadi pernyataan itu semoga semua permusuhan lenyap. Bukan artinya apa-apa, cuma itu artinya. Untuk apa? Nah, kata-kata ini sering saya gunakan sendiri sih. Saya gunakan ini karena saya diajar oleh seorang guru saya. Karena ini atas permohonan saya sendiri dulu di Thailand. Saya katakan sudah waktunya saya kembali ke Indonesia. Di Indonesia orang masih senang main black magic. Apa yang saya harus lakukan? Nah dia sarankan, selain sila kamu memang harus tetap baik. Kedua, kalau kamu masuk di daerah yang kamu curigai ada orang suka bermain black magic tersebut, ucapkan kata-kata ini. Jadi sabesatru winasantu. Itu yang saya ucapkan. Dua kata yang diajarkan itu, dua kalimat. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa yang bisa ingatin aja. Tapi siapa yang masih pegang pensil ada di tangan dia, tulis. Ya, gampang aja. Tadi baca parita pun ada sebagian sudah diucapkan, yaitu Budang saranang gacami, damang saranang gacapi, sanggang saranang gacami. Itu intinya. Tapi ini ditambah sedikit. Budang sata pakaranang. Nah ini ditambah kata sata pakaranang. Sata 7 artinya ya. Pakaranang itu artinya benteng. Budang sata pakaranang saranang gacami.
Damang satapa karanang saranang gacami. Sanggang satapa karanang saranang gacami. Sabasatru winasantu, sabasatru winasantu, sabasatru winasantu. Dua kalimat ini yang saya biasakan gunakan kalau saya di daerah-daerah atau di tempat yang saya curigai menurut ukuran saya. Tapi saya tidak bicara apa-apa di tempat tersebut. Saya tidak bilang, saya khawatir, jangan-jangan kamu itu kasih minum saya ada isinya ya. Kamu menghantam saya ya, mau santet gua ya. Nah, saya tidak pernah ngomong begitu. Tapi begitu dia kasih minum, nah ini contoh saya memang mau minum ya. Kan di meja kita sudah dikasih minuman. Tapi ternyata, ini miring. Ternyata di minuman itu sudah dikasih guna-guna. Bisa begitu kan? Di Indonesia masih begitu atau di makanan. Saya mau minum sih ya. Karena karma baik saya mau minum, saya dikasih minum. Anda cukup lihat saja. Nah, saya disuruh minum. Padahal minuman itu saya curigai dikasih apa-apa. Dan paling sulit kalau orang dikasih guna-guna, dikasih minuman atau di makanan. Nah sebab itu awas jangan tanya lagi. Banyak ibu paling takut suaminya kerja kemana-mana, ada will yang begitu. Suaminya mau ditangkap dikasih di minuman. Nah itu yang paling susah. Nah kalau dia makan dia minum di rumahnya sivil ya otomatis hanyut. Susah dibantu. Kenapa? Dihantam di makanan terus. Masuk. Kalau dia cuma hantam dari luar masih gampang ditangkis. Ya ditangkisnya dengan parita-parita itulah. Jadi saya disuruh minum. Padahal saya curiga ini orang ini gak bener nih. Saya masuk ke rumahnya. Something wrong. Ngeri juga, tapi mau lari nggak bisa. Sedangkan di minuman mungkin dia sudah kasih sesuatu. Nah sudah, minum dia minum. Tapi dia waktu pegang ini mulai parita keluar. Yang saya bilang tadi mulai muncul. Budang satapa karanang saranang gacami. Tapi tidak kelihatan, tidak kedengaran. Saya diem aja. Tapi lagi baca parita kilat itu. Jadi kalau kelihatan meminum sopan banget. Padahal karena waktu parita cukup panjang, jadi angkat pelan-pelan, begitu selesai, sadu. Tak boleh buat, karena kondisi kita begitu. Masih banyak yang main-main begitu. Nah ini kata sandi aja, yang tidak lain. Nah, ini karena sudah bicara tentang black magic itu, mau santet dan segala macam, ingat saja rumusnya. Orang yang melakukan itu, orang yang jahat itu, kalau mereka bermain itu, berarti mereka kerjasama dengan makhluk jahat. Dan saya sarankan Anda sebagai umat Buddha, jangan main-main black magic atau santet atau menyuruh orang lain mengerjain orang lain. Jangan. Kalau kamu suruh dukun atau orang pintar itu, nanti orang pintar itu kerjasama dengan makhluk lain. Itu asura atau dewa goblok. Ya betul, dewa juga bisa. Nah lalu makhluk ini yang pergi hantam orang yang disuruh itu. Siapa? Si X itu supaya dia dikerjain. Atau si laki-laki itu karena aku suka sama dia. Tapi dia kan sudah punya istri. Masa bodoh, yang penting gua dapat. Wanita itu, masa bodoh, yang penting gua dapat dia. Sebab itu saya suka kritik. Kalau laki-laki dapat wanita itu dengan cara disantet begitu, itu nanti wanita itu dia dapat, dia bisa kawini, bisa punya anak. Tapi selama itu wanita itu cuma seperti robot. Cintanya nggak ada, dia cuma robot kok. Nah bayangkan si suami memeluk mesra si istrinya, tapi yang dipeluk itu robot. Apanya yang Anda dapat di situ? Cuma bangga kalau jalan berduaan, tapi sebenarnya nggak ada kebahagiaan di situ. Ngomong itu robot kok. Begitu juga sebaliknya. Nah, efeknya dia nanti, nah ini yang main-main begitu. Si laki-laki atau si wanita yang main begitu pakai dukun segala macam. Nanti kalau mati menjadi anak buah makhluk yang bantu dia. Nah, coba. Atau gantian tempat. Kapan kamu lahir lagi jadi manusia? Oh, kasihan. Enggak.
Berapa banyak kali kehidupannya masih begitu-begitu terus. Kasihan. Nah, tapi ada orang kalau dikasih tahu begitu ngamuk. Masa bodoh? Neraka pun nanti. Yang penting sekarang gua dapat. Ya, kalau sudah punya pandangan keliru begitu, gua tuduh. Hati-hati, jangan main-main black magic, bahaya untuk Anda. Nafsu Anda terpenuhi pada kehidupan sekarang, tapi sesudah itu Anda menderita jangka panjang. Nanti nyesel. Nanti mungkin kalau sudah kasus itu terjadi baru ingat, benar Pak Wawor. Lalu saya tahu dia kalau saya punya kekuatan batin, saya menyanyi. Terlambat sudah, oh terlambat sudah. Kasihan, tapi saya juga nggak berdaya, karma yang bermain, tidak bisa. Salah sendiri. Tuh, dia tanya sepotong itu ya, jawaban saya bersana lah. Nah, ini ada pertanyaan apa yang saya katakan tadi. Apabila anak membuat kesalahan, maka orang tua seharusnya memberikan uang atau cara lain agar si anak tersenyum. Bagaimana jika si anak mengulanginya dan berkelakuan seenaknya karena si anak beranggapan bahwa orang tuanya tidak akan marah? Kira-kira bagaimana menurut Romo? Ternyata saya tidak bilang dia goblok, tolol juga yang bilang ini. Ya tentu saja kalau anak sudah salah mesti dikritik. Masa dibiarin? Bodoh banget saya sebagai papa. Maksud saya tadi, kita di puncak kemarahan, kalau kita nanti mengeritik anak yang di depan kita, kasihan dia, babak belur nanti kita hantam. Semua kata serapa yang jelek-jelek bisa keluar. Nah, tentu saja kita pinter. Saking marahnya kita kasih uang. Yang tadinya dia sudah ketakutan luar biasa, dia tersenyum, dia pergi. Oke. Si istri mungkin lihat kita melotot. Anak sudah salah malah dikasih duit. Ngajar cara apa nih? Ya karena si istri juga gak sabar. Dia semprotin kita. Ya inilah karma gua. Gua gak marah sama anak. Aku dimarahin ini. Ya itulah. Tunggu, tenang aja. Si istri begitu jangan dipersalahkan lagi. Peluk aja dia. Kita kalem-kalem. Nah kalau dia sudah tenang kita bilang. Itu anak kan buat cinta kita. Iya, anak kan kesayangan orang tua dong. Buat cinta kan, begitu kan Bu ya. Kan gak dibuat dulu dengan maki-maki kan. Dulu kan sayang-sayang. Nah udah, sekarang dia sudah lahir, anak kita sudah dibesarkan. Tunggu biar dia tenang, kita juga tenang. Nah begitu sudah tenang, satu waktu ketemu lagi beberapa hari kemudian. Nah dia disuruh duduk di tengah. Pas dia duduk kita kepung dia. Mama di sebelah, papa di sebelah. Belai-belai dia lalu mulai bercerita. Pelan-pelan kritik dia, tembak dia dengan mitralyur. Tapi caranya kalem, tidak ada maki-maki, bicara sayang-sayang. Tanpa dipukul dia nangis. Malah dia ceritakan semua. Karena apa? Hati nuraninya yang diketuk. Jangan dengan marah. Nah sudah begitu kita nggak bentak-bentak, nggak marah-marahin dia. Nah, paling-paling tinggal nasihat yang disampaikan. Jangan begitu lagi. Begitu. Kita mesti pinter. Bukan setiap kali dibuat salah. Nih pergi. Gitu terus. Nih lagi. Goblok kali kau. Siapa yang begitu? Kan saya punya maksud tadi. Ya memang saya juga salah. Mesti terangkan total barangkali. Yaitu untuk menangkis kemarahan kita. Sebab itu dulu saya kasih contoh. Mungkin siapa yang dengar. Tapi kan 10 tahun lalu ini. Saya kan pernah bilang, si suami itu memang biasanya memperlakukan istri sebagai sensak. Do you know sensak? Siapa yang tahu itu? Sensak itu sensak. Jadi itu karung pasir yang dipakai latihan tinju. Nah, istri ada perannya dibikin begitu oleh suami brengsek tertentu. Kalau sudah marah, gebuk aja si istri. Sudah jerit-jerit, tambah lagi. Diam, tambah lagi. Suruh diam tapi gebukin terus. Gimana? Sayangnya sampai meledak-ledak. Waduh, kasihan. Udah. Satu waktu,
Dia belajar dhamma, entah di kantor dia kebetulan baca. Karena dia orang Buddhis. Wah marah tuh jelek, wah gini-gini, wah celaka. Saya pemarah. Habis baca, istri telepon. Mobil kesayangannya yang gak boleh dipakai oleh siapapun, si istri yang pakai, Pak, pergi. Pergi lagi, mobil itu dihantam truk lagi, waduh. Telepon, Pak, begini-begini, saya tolong tetangga, tapi akibatnya mobil itu diseruduk oleh truk. Jadi ringsek. Waduh. Si suami lagi dengar telepon itu langsung bilang, kenapa sampai begitu? Nah, tutup telepon. Wah, si istri sudah pikir, nih dia lagi. Aduh, kuat gak saya kalau digebukin lagi ini. Udah, langsung pulang. Begitu pulang lihat tas lempar, jas dibuka. Langsung buka begini. Si istri gak bisa lari. Dia datang-datang lebih lama mendekat, tangan sudah begini. Wah, ini dia gaya boxing sudah keluar. Gimana ini? Begitu mendekat, datang 2 tinju, liwat di samping. Tahu ke bawah, malah ditarik dipeluk. Kamu nggak apa-apa kan? Biar mobil ringsek, jangan kamu yang ringsek sayang. Malah disun. Dari yang keluar cuma berbisik, do you know I love you? Malah yang satu cuma tanya, kok bisa begini ya? Tadi baca buku dhamma, kena gua. Jadi anicca, kok tahu-tahu kata anicca lagi? Nah dia ngerti lah. Jadi itu maksud saya. Jadi di puncak kemarahan, coba kita switch our mind itu. Jadi pikiran itu dirubah. Bisa nggak kita lakukan? Jadi bukan setiap kali mau marah, anak salah. Pokoknya setiap kali anak salah, ceceng. Bukan itu maksudnya. Sudah waktunya kritik, kita harus kritik. Karena yang salah tidak boleh dibiarkan. Cuma cara penyampaiannya yang harus dirubah. Jangan kasar terus-terusan. Karena tuh anak itu anak sendiri. Masa dijadikan tempat latihan boxing? Itu nggak boleh. Nah ini sekarang saya bicara dari sudut lain. Menurut undang-undang sekarang, kekerasan di rumah tangga mesti dihilangkan. Nggak boleh itu. Anak kalau dia pintar dia bisa telepon polisi. Tadi saya dipukul papa. Bisa sekarang. Menurut undang-undang yang berlaku sekarang. Kalau untung aja di Indonesia. Kalau di Inggris, si suami paksa istri, bobo, saya nggak tahan, maksa. Itu artinya istri diperkosa, bisa lapor polisi. Kalau di Inggris, cuma di Indonesia belum. Kalau di Inggris itu pemerkosaan itu. Sekarang sudah banyak aturan juga hak asasi manusia yang diterapkan di rumah tangga karena memang terlalu banyak kekerasan. Nah, baik saya lanjut. Ada pertanyaan tambahan. Bagaimana bisa terbentuknya bumi ini menurut pandangan agama Buddha yang tersebut dalam Tripitaka? Cerita bagaimana terjadinya bumi. Terus terang gampang jawabannya. Aku tidak tahu. Kalau yang saya baca, nah ini dibaca di Tripitaka disebutkan. Tapi pola pikir harus dikembangkan dulu. Bumi menurut pandangan agama Buddha, sebelum bumi kita ini terjadi, bumi itu sudah miliaran banyaknya. Nah, beda-beda sekali dengan konsep ajaran lain. Jadi bumi itu bukan cuma satu. Sebelum bumi kita ada masih kosong, sudah ada miliaran bumi lain yang ada. Dan di bumi-bumi itu pun ada manusianya. Nah, kan sudah beda sekali. Lalu bumi kita ini berproses mulai menjadi. Dan manusia yang muncul di bumi kita ini pada mulanya banyak orang. Bukan cuma satu lalu jadi 2 dan seterusnya. Tapi sudah banyak. Pokoknya rame-rame muncul di bumi ini banyak berasal dari alam dewa Brahma. Laki-laki dan perempuan sama-sama muncul. Kalau di ajaran lain bilang laki-laki lebih dulu, perempuan munculnya dari rusuk. Laki-laki diambil baru ditiup. Ditiup itu pakai udara. Udara bawa bahasa sononya artinya Hawa. Jadi Hawa bukan nama orang.
Nah itu, sebab itu banyak laki-laki barengsek bilang, pokoknya wanita tanpa laki-laki nggak bisa hidup gara-gara wanita asalnya dari laki-laki. Padahal salah. Kalau dulu itu laki-laki tidak bisa hidup kalau tidak ada wanita. Kenapa? Dulu secara biologis dalam ilmu yang dulu, wanita bisa hidup terus, punya anak wanita-wanita terus-terusan, bisa-bisa dibuat dulu. Laki-laki kalau tanpa ada wanita nggak bisa, karena kromosomnya beda. Kalau wanita punya anak nanti wanita terus-terus, tapi sekarang sudah ada masalah sih. Sekarang mau ada laki-laki, cuma laki-laki di muka bumi bisa hidup semua. Perempuan juga begitu. Kenapa? Di cloning aja semua bisa. Sudah nggak pusing. Jadi manusia itu sebelum kita muncul di muka bumi ini sudah banyak manusia lain. Karena bumi-bumi itu sudah lebih tua dari bumi kita, otomatis orang yang di bumi yang lebih tua dari kita berarti kebudayaan modernisasinya lebih canggih dari kita. Nah itulah sebabnya kalau seperti sekarang muncul cerita tentang UFO, Unidentified Flying Object atau piring-piring terbang, orang Buddha gak heran, dari dulu memang ada manusia lain kok. Nah cuma ajaran lain yang kebingungan, yang menganggap manusia yang diciptakan cuma di bumi ini. Begitu bilang ada manusia lain mereka bingung, loh dari mana lagi? Kalau di Buddha memang sebelum bumi ini ada, sudah ada manusia lain. Jadi kalau bilang ET, extraterrestrial atau alien, ya biarin aja mereka datang. Kalau mereka datang cuma bilang, oh kamu dari bumi yang lain ya selesai. Cuma mereka lebih canggih dari kita. Kalau tidak percaya cari sendiri. Jadi bagi orang Buddhis alien tidak dianggap aneh. Apa ya sebaiknya kita jelaskan kepada umat agama lain apabila mereka menganggap agama Buddha tidak berketuhanan? Ya bilang dia juga tidak berketuhanan. Begonya umat Buddha itu penakut karena tolol sendiri. Umat agama lain bilang begitu bingung. Nggak ada soal. Kalau dia bilang kita tidak berketuhanan, kita bilang Tuhan kamu Tuhan jahat, bilang begitu aja. Itu yang tidak agama Buddha tidak bisa terima sebagai Tuhan dalam pandangan Buddhis. Karena beda konsep. Di agama Buddha Tuhan tidak mencampuri urusan manusia. Jadi kalau terjadi tsunami, terjadi gempa bumi dan lain-lain, itu permainan alam saja. Tuhan tidak pernah terlibat. Jadi Tuhan di agama Buddha tidak akan pernah marah dan dia tidak kejam. Tidak akan pernah muncul nanti Tuhan mengutuk. Kalau Tuhan aja mengutuk, war bikin apa? Pasti lebih kejam daripada itu. Kalau Tuhan bisa bikin tsunami, war bisa apa? Main tikam-tikam aja. Karena kalau pakai konsep itu, ya siapa yang saya tikam, saya bilang, ke atas kehendaknya maka kamu mati. Kalau tidak kehendaknya kamu tidak mati. Jadi kalau kamu mati, memang sudah ditakdirkan untuk mati. Dan aku ditakdirkan membunuh kamu. Salah saya di mana? Kan logikanya begitu. Nah di agama Buddha tidak akan pernah begitu. Tuhan tidak kejam seperti itu. Beda konsep. Nah kalau beda konsep, apa itu nggak boleh? Sebab itu saya suka bilang begini. Ada 3 orang, semua tahu makanan enak. Saya biasa tunjuk orang, tapi sekarang pakai jari tok. Si A bilang makanan paling terenak adalah bakpao. Si satu bilang bukan, saya orang Sumatera Selatan, saya paling senang makan besi. Ya, orang Sumatera Selatan suka makan besi, giginya kuat kan? Soalnya apa? Dia makan pempek yang dibilang kapal selam. Iya, giginya hebat tuh. Gak bilang enak. Orang Jogja bilang gudeg paling enak. Kalau saya lagi ditanya, enggak lah. Gudeg saya boleh makan, tapi kau bilang enak, sorry kenapa manis-manis begitu, enggak laku. Orang Manado enggak suka begitu. Nah ini, bakpao dibilang yang paling enak gudeg, enggak bisa, dia enggak bisa terima. Apakah dia akan bilang ini gudeg ini bukan makanan? Enggak bisa, itu kan menurut dia. Yang ini pempek, dia bilang yang paling enak, yang 2 ini enggak ada artinya. Enggak ada gizi dia bilang. Bakpao banyak terigu. Kalau ini jelas ikan. Tidak ada kolesterol. Asik gitu. Iya gigi lu rontok. Kan suka melulu tak bilang gitu.
Nah, itu. Jadi beda enaknya bagaimana? Jadi apakah kalau si Gudet bilang ini yang paling enak, ini 2 bukan makanan? Begitu. Nah, sama dengan konsep ketuhanan Buddhis, Kristen dengan Islam. Nah, beda dengan Buddha. Jadi jalan keluarnya, kita berkeyakinan berketuhanan yang Maha Esa, tetapi dengan konsep kita. Hauce-nya menurut kita. Kamu punya hauce, ya hauce kamu lah, silakan aja. Jangan ganggu kami karena kami juga tidak mau mengganggu kamu. Masalahnya 2 ini terlalu umum. Umat Buddha kita terlalu banyak dipengaruhi oleh 2 sistem ini. Ikut-ikutan dengan konsep dia. Nah, sedangkan kita punya konsep sendiri. Kenapa mesti ikut dia? Kan jelek-jelek. Saya mengerti sistem yang ini. Saya dulu orang itu kan. Baru jadi Buddhis. Saya ngerti. Ya biarin aja dia begitu. Saya nggak mau ribut dengan dia. Tapi jangan ganggu saya. Gitu. Enaknya kamu silakan nikmati. Enak saya jangan diganggu. Gitu. Tapi banyak umat Buddha karena terpengaruh dengan 2 sistem ini selalu bertanya. Jadi seperti tadi juga. Kalau dengar cerita saya tadi. Manusia pertama dari pandangan agama Buddha banyak. Nah, padahal di sistem mereka kan lain kan. Nah, siapa yang benar di antara sistem ini? Dia atau kita? Tanya sama saya, ini yang benar itu. Salah. Itulah. Atau kalau mau netral, nah itu urusan kamu aja, ini urusan saya. Itu konsep kamu, ini konsep saya. Cuma nanti ditantang. Bagaimana membuktikan awal ini dan membuktikan awal ini. Di agama Buddha jawab, pakai meditasi. Kamu bisa lacak. Manusia pertama itu siapa? Bumi-bumi yang lain bagaimana? Kamu punya cara bisa dibuktikan pakai cara apa? Karena saking gak bisa dia bilang, mujizat. Itu namanya gak bisa berpikir tuh namanya. Nah, beda-beda konsep kok. Jadi umat Buddha jangan terlalu pengecut. Tapi kenapa terjadi pengecut? Ya gara-gara gak belajar. Kalau belajar gak takut. Tadi dikatakan bahwa ketika kita meditasi, kita dapat melihat karma-karma buruk yang akan muncul. Apakah dalam hal ini ada makhluk-makhluk lain yang ikut campur memberikan gambaran karma buruk ketika kita sedang bermeditasi? Kata-kata saya tadi begini. Bisa saja seseorang lagi bermeditasi. Tadi dia lihat warna merah melulu. Tiba-tiba warna merah itu berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Nah, begitu kata-kata saya antara lain itu begitu. Nah, kalau yang muncul itu berubah menjadi pemandangan yang tidak baik, itu artinya karma kita karma buruk. Bisa ingat itu. Tapi kalau yang muncul itu pemandangan yang menyenangkan, malah saya kasih contoh yang konyol. Kalau dia laki-laki melihat wanita idaman, kalau dia wanita dia lihat pria idaman yang dia bayangkan. Nah, itu karma baik malah. Tapi dua-dua yang karma buruk dan karma baik, dua-dua mengganggu kita meditasi. Jadi karma-karma buruk bukan dewa yang kasih tahu, tapi kita sendiri yang mengerti. Karena objek meditasi kita berubah ke hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, kita pintar kita menganalisis sendiri. Jadi bukan dewa yang kasih tahu, kasih bisik. Tuh, karma buruk lu sudah keluar. Nah, lain kali tanya sama dia. Yang saya bilang dari tadi. Besok dolar naik atau turun? Gitu. Kalau ada dewa yang kasih tahu, kalau enggak ya kita belajar sendirilah. Saya suka bermeditasi dengan objek pernapasan. Di tengah-tengah saya sedang bermeditasi. Kenapa kadang-kadang saya merasa tidak sedang duduk di lantai, tetapi saya tetap konsentrasi pada pernapasan. Yang saya ingin tanyakan, apa terjadi pada meditasi itu pada saat itu? Kalau kita lagi meditasi pakai objek pernapasan, pakai objek apa saja termasuk warna tadi, ya itu. Begitu pikiran kita terkonsentrasi pada objek kita, memang kita lupa segala-gala yang lain kecuali objek itu. Sehingga tadi juga saya sudah katakan, mirip itu, walaupun ini pernapasan yang dipersoalkan. Waktu bermeditasi pikiran kita terpusat pada warna merah.
Kita cuma tahu merah melulus, sedangkan yang ini cuma tahu pernapasan saja. Nah, kita nggak tahu kita ada di mana. Disitulah masalah waktu, ada banyak kita lupa. Kita nggak pikir waktu lagi. Dan kita tidak juga tahu ruang, dalam hal ini diri kita sendiri ada di mana. Karena sudah terkonsentrasi. Seperti orang yang bernyanyi saja dan dia menyanyi itu sungguh-sungguh terbawa oleh lagu. Mana dia ingat dia ada di mana itu? Atau lagi belajar, dia nggak mikir dirinya ada duduk atau berbaring. Pokoknya terkonsentrasi pada apa yang dia pelajari. Sama. Nah, di meditasi juga sama. Nah, bahayanya nanti muncul ketika orang itu bertanya, gua lagi duduk atau melayang? Begitu pertanyaan itu muncul, dia sadar sendiri, aku lagi meditasi. Jadi tadi dia di atas sini, begitu dia tanya, aku ada di mana? Kedebuk, dia jatuh, sudah turun lagi dia. Karena pikirannya sudah menjawab atau ingat kondisi yang sebenarnya. Tidak terkonsentrasi. Belum lama ini ada wihara aliran Dharmakaya yang di Tangerang diresmikan. Pertanyaan saya, apakah aliran Dharmakaya sama dengan Theravada dan bagaimana cara melatih meditasi dengan baik dan benar? Ini dua pertanyaan yang ditanyakan nih. Sebenarnya aliran Dharmakaya itu cuma tubuh Dharma. Dharmakaya maksudnya tubuh Dharma. Satu kelompok dari Thailand ini. Itu juga Theravada, tidak beda dengan yang lain. Lalu pertanyaan berikut, bagaimana cara meditasi dengan baik dan benar? Tadi yang saya mau terangkan itu tadi yaitu. Jadi kalau mau tanya ini berarti saya harus menjawab selama saya bercerita tadi. Ya kan logikanya itu. Tapi baiklah kalau mau bertanya ini nanti hari Jumat, tapi malam. Karena setiap hari Jumat ada latihan meditasi di wihara ini. Mulai jam 7 malam. Saya tahu orang semua tahu dia baca pengumuman enggak? Kalau dibaca ada itu, nanti di situ kita bisa bicara lebih banyak. Wah, pertanyaan tangan saya masih banyak, tapi jangan takut. Saya melihat jam besar di sana, jadi jangan khawatir. Pada malam hari saya suka berbaring di ranjang sambil memperhatikan naik turunnya perut sampai ketiduran. Apa ini termasuk meditasi? Iya, that's okay. Jangan tertawa loh. Ini serius pertanyaannya ini. Karena tadi di pikiran saya mau bicara soal ini juga. Rupanya saya nggak bilang, dia tahu kali. Jadi dia tanya. Waktu itu saya lagi baca, saya berpikir, lihai juga ya dia baca pikiran gua. Tapi sesungguhnya kalau pakai objek meditasi pernapasan bisa dimanipulasi, membantu orang itu untuk tidur. Anda bisa tertawa, tapi ini serius bagi saya karena ada banyak orang juga yang sulit tidur. Sudah tidur, udah putar, nggak bisa tidur, malah dia ngomel. Kenapa sih nggak bisa tidur? Justru dia ngomel nggak bisa tidur, dia lebih parah lagi. Nah, salah satu cara pakai meditasi. Tapi meditasinya bukan mencari kesucian, bukan mencari ketenangan, mau cari bobo. Itu penting. Karena manusia orang dewasa disarankan sampai sekarang kalau bisa tidur itu sebanyak 8 jam satu hari. Kalau tidak untuk orang tertentu, nanti dia cepat darah tinggi. Walaupun bukan pemarah, tapi memang darahnya tinggi. Saya dulu biasa tidur cuma 4-5 jam, ternyata itu salah. Nggak boleh. Tapi kan meditasi, awas ada efeknya. Tapi kalau meditasi yang baik sih nggak apa-apa. Karena dengan meditasi itu sama dengan sudah istirahat. Tapi tidur yang paling baik itu 8 jam. Itu nasihat kedokteran itu. Sampai sekarang itu berlaku. Kalau sekarang rame di Amerika begitu orang bobok cepat. Nonton sinetron dan lain-lain, ya tinggalkan aja. Kecuali yang pacaran sampai pagi, itu lain lagi. Jadi memang begitu. Ada yang konsentrasinya supaya pikirannya tidak kemana-mana. Dia baring, tangannya di perut. Dan ada biku yang teori meditasi bagi dia yang paling bagus adalah meditasi berbaring, tapi dia tidak tidur. Dengan dia perhatikan aja perutnya. Pikiran lain mau muncul,
Ingat perutnya naik turun. Begitu terus. Dia tidak mau pusing mikir apa-apa. Pokoknya perhatikan pernapasan tok. Nah tapi bagi orang tertentu itu bagus. Dengan dia memperhatikan naik turunnya perutnya itu. Konsentrasinya muncul. Lama-lama apa yang jadi? Dia bukan meditasi lagi. Kelupaan. Nah kalau orang itu tertidur. Itu artinya kelupaan. Karena kalau orang tidak lupa. Ingat terus dia tidak bisa tidur. Jadi kalau ditanya, kenapa orang tertidur? Jawabannya kelupaan. Karena kalau ingat itu artinya tidak tidur. Coba aja kalau ingat terus, nggak bisa tidur. Susah. Ribut, bisnis melulu, banyak yang utang dan seterusnya. Tidur nggak bisa. Ribut dengan anak, ribut dengan suami atau dengan istri dan seterusnya. Wah, pusing. Tidur nggak bisa. Nah, salah satu cara meditasi. Nggak usah meditasi jadi suci. Meditasi untuk bobo. Itu perlu. Sama pertanyaan yang di bawah itu. Baik atau tidak sampai ketiduran. Kalau sudah bangun dengan seger pagi hari berarti baik. Nah ini pertanyaan menarik ini. Saya mau tanya. Jika mimpi gigi bawah harus dicabut. Dan jika senyum ada yang apanya? Ada yang bolong. Apa artinya? Sayang saya bukan tukang ramal mimpi. Ini memang di dalam Tipitaka begitu banyak diuraikan. Tidak bercerita tentang mimpi gigi bawah yang harus dicabut. Nggak ada. Ya kalau di luaran banyak tafsirnya. Ya mimpi itu kan cuma bunga-bunga aja. Walaupun itu ada pengaruh karma tadi. Disebutkan bahwa kenapa orang bermimpi. Ada itu di dalam buku Nilapanha itu diterangkan. Ada 6 sebab terjadinya mimpi. Tapi itu cuma bisa diringkas jadi 4. Yang pertama orang itu mimpi karena dia itu kecapekan. Biasanya mimpi buruk. Yang kedua karena dia sakit. Biasanya karena mimpi buruk juga. Yang ketiga dia mimpi karena pikiran. Dulu waktu masih banyak buntut pakai syair-syair, itu yang banyak itu karena pikiran. Karena berpikir macam-macam sampai termimpi-mimpi. Malah ada juga yang begitu mimpi karena dia mungkin sering juga ke wihara, mimpi kosong. Kalau biku nomor berapa ya? Ini apa? 30 berapa itu? Saya dulu ingat kok itu. Kalau mimpi peti mati berapa? Ya macam-macam lah itu. Tapi orang itu bermimpi karena pikiran, karena terpikir-pikir. Lalu yang ketiga, yang keempat. Mimpi yang punya arti sebagai tanda karena dewa ikut campur, memberitahukan sesuatu. Nah ini ada contoh. Saya belum melakukan, tapi mungkin ada yang perlu tuh ya lakukan aja nggak apa-apa. Saya memberikan ceramah di satu tempat, lalu menyangkut diri saya terlibat di situ ceritanya karena saya punya diabetes. Sakit gula, ya makan gula bisa jadi gila. Nah, ini. Lalu ada orang bilang, ada seseorang, ini Tangerang ya, dia orang yang cukup mampu lah. Sakit diabetesnya tuh sudah sampai 500-an lebih. Sudah berobat macam-macam, bilang aja dia lakukan. Sampai sudah nangis-nangis, ada luka gak sembuh-sembuh, dia sudah takut diamputasi kalau itu kena di kaki. Sudah ketakutan banget. Satu malam dia mimpi. Mimpinya tuh dikasih tahu. Kamu gak usah takut. Saya kasih tahu obatnya. Nah ini yang maksud saya. Obatnya itu adalah akar pohon sawo. Tahu sawo kan? Kalau nggak tahu ya nanti saya kasih tahu. Ya kalau saya kasih tahu mungkin saya akan ajak pergi ke Mega Mall aja. Mungkin ada jual sawo di situ.
Atau enggak pergi ke pasar umum itu, enggak pasar biasa banyak jual sawo. Tapi ada yang tahu sawonya, pohonnya nggak tahu, itu udah repot juga. Karena ini saya potong cerita, ada orang glodok, ini orang glodok. Tapi ini cerita tahun 70-an bukan sekarang. Dia pergi ke Cibinong. Sampai di Cibinong sore-sore, karena dia bertamu sama temannya, dia dengar suara yang ribut. Dia tanya sama temannya, itu suara apa itu? Temannya bilang itu suara babi. Hah? Babi? Saya belum pernah lihat babi hidup. Saya biasa makan daging babi merah, babi hong, babi apa, enak-enak. Kok suaranya begitu lucu, konyol amat ya suara babi ya. Akhirnya dia pergi ke belakang, dia lihat itu babi. Ih, kok babi begini jorok amat dia. Dilumpuh begitu, mukanya kotor banget. Tapi kalau sudah dibelanga dan masak kok enak ya. Nah itulah. Udah dari kecil makan nggak pernah tahu binatangnya. Sama aja ini, banyak yang tahu sawo tapi pohonnya mana nggak ngerti. Nah, tapi ya di mimpi itu dikasih tahu bahwa kamu cari akar pohon sawo. Itu yang kamu ambil akarnya, kamu godok, lalu kamu minum airnya. Saya dikasih tahu cuma begitu, ambil airnya, godok, ya tapi campur dengan akar, lalu minum airnya. Tentu saja pertanyaan akan muncul, bagaimana godoknya? Gitu kan Pak ya? Ya tentu ambil potong akar itu, ya diserut kalau diapain, lalu dimasak. Nah ukurannya berapa? Nah, kita sudah tahu rumus umumnya, 3 gelas jadi 1 gelas, begitu aja kan? Sudah tahu, ya udah bikin aja. Lalu itu yang diminum. Nah, kelihatan itu permainan. Ada makhluk lain yang campur tangan. Jadi esok paginya dia bingung, kemana aku mesti cari. Jadi dia keluar rumah. Nah, keluar rumah tidak diterangkan dia naik mobil atau naik motor, saya tidak ngerti, nggak dibilang. Dia lagi jalan belum jauh keluar rumah tapi masuk ke kampung, dia melihat ada orang lagi menebang pohon sawo. Jadi seperti dia atur dia itu. Ya jadi langsung dia datang. Tolong Pak, saya mau beli akarnya. Mau beli. Dia tebang aja nggak ada duitnya, nggak apa-apa kok. Sekarang mau dibeli. Iya tentu saja mereka bergembira ria. Saya nggak tahu dikasih berapa, pokoknya oke beres dah kita kasih sama kamu, sebentar ambil. Nah itulah, jadi memang dia diatur itu sebagai obatnya. Dan setelah dia pakai berapa hari, memang mengering lukanya, sembuh. Nah, apakah ada yang cocok mau pakai obat itu? Silakan. Itu karena bagi saya obat-obatan begitu tuh cocok-cocokan. Bagi dia itu, bagi saya bisa lain. Karena saya tidak bisa bilang pasti itu. Ada juga yang bilang sama saya, tapi ini obat sejak zaman Sang Buddha. Di kitab suci juga disebut, cuma tidak dibilang obat penyakit apa ya. Ada 2 obat di zaman Sang Buddha yang sangat populer. Yang pertama, sini dulu sudah populer diumumkan waktu vihara masih di sebelah sana. Ditaruh di pengumuman di papan itu. Yaitu obat paling canggih, free, hot from the pot. Nah yang lain sudah mulai nebak-nebak itu apa. Yaitu obat kencing Anda sendiri. Kan hot from the pot gitu kan. Bangun pagi-pagi bukan lari ke belakang, malah ambil gelas. Gaya di Taiwan begitu ceritanya ya. Langsung ambil di gelas, langsung ngocor. Masih anget-anget langsung bilang, apa ya, mau bilang apa? Brem, hangat-hangat. 1 gelas, selesai jalan. Ternyata ada biku yang begitu. Puluhan tahun dia pakai. Bante Bin puluhan tahun dia pakai, itu obatnya dia. Saya pernah ceramah begini di satu wihara. Nah itu bukan kesaksian, tapi dia ngomong sama saya belakangan. Ya saya cuma ngomong. 2 minggu kemudian ada ibu yang ketemu saya di perpustakaan. Lalu ngomong, Pak terima kasih Pak. Apanya? Itu Bapak kasih obat, papa saya mau sembuh. Apa obat apa? Itu Bapak ceramah itu hari pakai kencing. Papa saya kan kanker. Nah papanya kanker. Udah berobat sampai ke Singapura, udah capek, uang udah banyak keluar.
nggak sembuh-sembuh, nggak berubah-berubah. Jadi pulang-pulang habis ceramah, dengar khotbah Bapak, pulang-pulang saya cerita, Pak kalau mau pakai obat kata tuh Pak Wawor, nah, nama saya disebut, kalau nggak sembuh kan saya dimaki tuh. Tapi dia bilang, papa saya itu kepala batu, nggak biasa diajak ngomong. Itu dia denger. Udah, mulai hari itu aja, udah mulai hot. Dia coba 1 minggu aja berubah tuh. Tadinya dia suka begitu karena sakit, kankernya lagi bagaimana kali jadi kesakitan. Itu dia mulai tenang. Dan seminggu lagi, karena tiap hari kan rajin. Kalau rajin berarti pagi sore, terus itu. Harus berisi, nggak usah cari-cari di mana-mana. Rupanya banyak berubah sampai dia jadi senang. Lalu obat yang kedua, kan saya bilang 2 macam di Saman Sang Buddha yang paling populer. Obat kedua itu terlalu intelektual. Nah, itu lain lagi. Yaitu jus mangga. Ada cerita tentang jus mangga itu. Suatu waktu Sang Buddha ditantang oleh umat Buddha. Karena guru-guru agama di zaman Sang Buddha banyak yang show power. Memperlihatkan kemampuan batin mereka. Jadi Sang Buddha ditanya, kapan Bante memperlihatkan kemampuan batin? Ya sudah sering diminta. Akhirnya Sang Buddha katakan, besok. Di mana Bante? Di bawah pohon mangga. Sang Buddha cuma jawab begitu, di bawah pohon mangga. Nah, apa yang jadi? Guru-guru yang lain dengar bahwa besok Sang Buddha akan kasih lihat kemampuan batin di bawah pohon mangga. Dia suruh anak buahnya, semua pohon mangga yang ada di kota ini tebak. Jadi habis pohon mangga. Habis. Masih kecil aja sudah dibabat. Ada yang sudah lapor ke Sang Buddha, Bante pohon mangganya habis. Nah, Sang Buddha tenang aja, cuek. Nah, pada waktu pagi itu Sang Buddha pas keluar, ada tukang kebun kerajaan, tapi kebun di luar kota itu. Lihat ada mangga yang banyak semutnya, ada buah yang banyak semutnya. Itu sudah tanda dari dulu itu dan sampai sekarang juga berlaku. Berarti buah itu manisnya luar biasa itu. Dia ambil dengan pikiran mau kasih raja. Dia dari kebun itu dia mau ke kerajaan, ke istana lah. Tapi di tengah jalan dia lihat Sang Buddha. Jadi dia pikir, apa yang saya mau kasih ke Sang Buddha? Tapi kan dia belum janji kasih raja, belum ngomong. Jadi dilihat Sang Buddha, dia bawa itu mangga ke Sang Buddha. Sang Buddha tidak biasa potong sendiri itu mangga, enggak. Tugas itu tugasnya Ananda. Tapi Sang Buddha bilang apa ke Ananda? Ananda, siapkan itu. Cuma dia bilang siapkan. Kalau siapkan, Ananda sudah tahu harus mau bikin apa. Itu bikin jus. Jadi bilang jus mangga itu bukan baru. Kalau sekarang banyak jual jus itu, kasihan belakangan tuh. Nyontek. Udah dipotong, di akhirnya dibikin jus. Sang Buddha habis minum jusnya itu, tapi rupanya keciprak juga di tangannya. Dia cuci tangan. Tapi Sang Buddha bilang, tanamkan itu biji mangga itu. Jadi ada yang tanamkan itu biji mangga. Sang Buddha yang cuci tangan di atas tanaman biji mangga itu. Sang Buddha lagi cuci tangan, mangganya mulai bertumbuh. Wah, itu memang surprise. Kalau dibilang mujizat itu kali mujizat ya. Tapi kalau di agama Buddha nggak dihitung mujizat kok yang begitu. Begitu cuci tangan, mangga itu sudah tambah bertumbuh besar dan pada saat itu dia membesar sampai besarnya luar biasa dan berbuah. Suruh orang makan buah mangga dan langsung berbuah juga. Matang waktu hari itu juga. Semua orang yang datang makan mangga nggak habis-habis. Di bawah pohon mangga itulah Sang Buddha kasih lihat kemampuan batinnya yang disebut Yamaka Patiharya. Kemampuan batin kembar. Kalau dari sini keluar hidung kanan keluar api, sebelah kiri keluar air. Kalau dari sini keluar api, sini yang keluar air. Pokoknya yang kembar yang nggak ada orang lain pun yang bisa buat. Mau galana nggak bisa.
Pokoknya yang begitu sampai ya ceritanya panjang sampai berapa bulan. Kemudian Sang Buddha juga turun dari surga. Dia kasih lihat surga dan neraka. Itulah kehebatan Sang Buddha. Saya ke neraka aja saya sudah lupa. Saya pasti dulu pernah ke neraka itu. Kalau lihat dia itu saya pernah lihat dia di neraka kok. Saya lihat kenapa? Saya ada di sampingnya kan. Tapi karena karma baik kita sudah di sini. Ya terus terang lihat langsung saya sudah lupa ceritanya. Tapi menurut pandangan agama Buddha dari 31 alam kehidupan, 26 alam kita sudah pernah ke sana, termasuk neraka. Begitu juga surga sih. Jadi sebab itu saya bilang pernah lihat di neraka, padahal saya nggak tahu di mana itu. Tapi karena kita pernah ke sana, jadi begitulah kita. Pernah ke sana lah. Jadi kalau kembali pada pertanyaan tadi, itulah saya nyelonong cerita saya. Karena dia cerita-cerita tentang gigi jatuh dan cerita dewa mimpi dan segala macam. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah sebelum kita melakukan meditasi, kita sebaiknya baca parita terlebih dahulu? Ya, sebaiknya, karena dengan baca parita itu sama dengan istilah bilang intro. Jadi kita diajak, pikiran kita tidak kemana-mana dulu, tapi memperhatikan parita-parita dulu. Selain itu juga dengan parita-parita tersebut, kita mengajar para dewa atau makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, supaya mereka tidak mengganggu, malah menjaga kita. Jadi nanti para dewa itu kawal kita juga. Dan kita ini dianggap gurunya, jadi dia lindungi. Apakah parita itu tergantung objek? Enggak, parita mana saja sama saja. Maksudnya apabila kita pakai objek warna merah, maka pakai parita khusus. Enggak ada parita khusus, sama saja semua. Jadi antara lain parita yang paling bagus juga dibacakan, karena itu nasihat Sang Buddha juga kepada para biku waktu bermeditasi di hutan. Parita itu adalah karena metta sutta. Karena metta sutta itu mengajarkan metta kepada makhluk-makhluk lain, supaya makhluk-makhluk lain itu tidak memusuhi kita, malah mereka membantu kita. Karena pertanyaan ini untuk bermeditasi dan parita, saya persilahkan Anda nanti sebentar pulang untuk baca parita dan meditasi ya. Kayak jamnya sudah habis, sudah lewat 1/4 jam itu saya lihat. Kok diam? Kalau begitu meditasi mulai. Baik, masih ada beberapa pertanyaan. Tolong ini disimpan dengan baik. Jangan nanti dicari masih ngumpet kemana lagi kali ini. Untuk dijawab pada waktu akan datang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan bermanfaat. Akhirnya selamat siang, Namo Buddhaya.